Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, semoga kita masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Di video ini, ibu akan menjelaskan mengenai materi kita yang berjudul lingkaran. Pada materi lingkaran ini, kita akan membahas 3 poin. Poin yang pertama itu, kita akan membahas unsur-unsur apa aja yang ada pada lingkaran. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara menentukan keliling lingkaran. Dan poin yang ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan luas lingkaran. Kalian perhatikan baik-baik ya. Kita masuk kepada poin yang pertama. Poin pertama ini kita akan membahas unsur-unsur apa aja yang ada pada lingkaran. Kalian perhatikan lingkaran yang di samping ini. Lingkaran itu memiliki titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ini anggap saja kita beri nama dengan O. Kemudian lingkaran juga memiliki jari-jari. Apa sih jari-jari itu? Jari-jari itu adalah penghubung antara titik pusat lingkaran dengan titik terluar dari lingkaran. Anggap saja titik terluar dari lingkaran ini adalah A sebelah kanan dan B sebelah kirinya. Dan jari-jari ini adalah penghubung antara titik O dengan titik A, kemudian titik O dengan titik B juga. Dan jari-jari ini dalam matematika itu bersimbol R kecil. Kemudian, lingkaran juga memiliki diagonal. Diagonal itu adalah penghubung antara titik A dengan titik B ataupun sebaliknya. Apabila kita mempelajari tentang lingkaran, kita tidak bisa lepas dari yang namanya nilai V. Nilai V ini ada 2. Yang pertama, 22/7 digunakan ketika jari-jari itu bernilai kelipatan 7. Kemudian, nilai 3,14 digunakan ketika jari-jari itu tidak berkelipatan 7. Kita akan membahas mengenai keliling dan luas lingkaran. Sebelumnya, ibu mau ngasih tahu kepada anak-anak ibu, kalau luas dari lingkaran itu adalah luas bagian dalam dari lingkaran. Dan keliling lingkaran itu adalah besar garis yang ada pada luar lingkaran. Dan rumus dari keliling lingkaran ini ada 2. Yang pertama, ketika jari-jarinya yang diketahui, maka kita menggunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Apabila diameternya yang diketahui, maka kita menggunakan keliling sama dengan Pi kali D atau Pi kali diameter. Kemudian, untuk rumus luas lingkaran ini, yaitu keliling sama dengan 2 dikali R dikali R, atau 2 dikali R kuadrat. Untuk lebih jelasnya, ibu akan memberikan contoh soal. Kita lanjutkan ke contoh soal. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Soal yang pertama, kita cari keliling lingkarannya dulu. Di sini yang diketahui jari-jari. Berarti kita pakai rumus keliling lingkaran yang mana? Iya, yang 2 kali Pi dikali R. Untuk Pi-nya kita pakai nilai yang mana? 22/7 atau 3,14. Kita lihat dulu jari-jarinya. Jari-jarinya itu kelipatan 7 bukan? Iya, kelipatan 7. 28 itu kelipatan 7. Jadi, untuk nilai V-nya itu kita pakai yang 22/7. Sampai sini paham kan anak-anak ibu? Pi-nya 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 28. 28 dibagi 7. Hasilnya 4. Tinggal kita kalikan aja. 2 dikali 22 dikali 4. Berapa yo? Iya, kelilingnya sama dengan 176 cm. Untuk keliling lingkaran pada soal pertama ini 176 cm ya. Lanjut, kita cari luas lingkarannya. Untuk luas lingkarannya itu Pi dikali R dikali R. Pi-nya itu tetap 22/7. Jari-jarinya 28 dikali 28. Kita bagi lagi, 28 dibagi 7. Hasilnya 4. Jadi kita kalikan lagi, 22 dikali 28 dikali 4. Ayo dihitung sama-sama. Jadi untuk luas lingkarannya ini
2464 cm kuadrat. Untuk satuan di luas lingkaran ini, jangan lupa diberi angka 2 di atasnya atau yang dinamakan kuadrat. Next, kita ke soal nomor 2. Di sini yang diketahui itu diameternya. Jadi kita pakai rumus yang keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Lalu kita pakai pi yang mana nih? Berarti kita cari tahu dulu nilai jari-jarinya. Kita bagi diameternya itu dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2. Berarti jari-jarinya berapa? Iya, 4 cm. 4 cm kelipatan 7 atau bukan? Bukan. Jadi, kita pakai pi yang 3,14. Keliling lingkaran sama dengan 3,14 dikali 8. Berapa ibu? Anak ibu hasilnya? Ayo dikalikan. 25,12 cm. Berarti keliling lingkarannya 25,12 cm. Lanjut ke luas lingkaran dengan rumus pi dikali r kuadrat. Pi-nya tetap 3,14 ya. 3,14 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? 16. Berarti 3,14 dikali 16. Hasilnya itu sama dengan berapa? Ada yang udah mengalihkan belum? Hasilnya itu 50,24 cm kuadrat. Jangan lupa diberi kuadrat. Demikian video materi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalian simak baik-baik videonya. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan tanya satu-satu mengenai materi kita hari ini. Untuk lebih bisa memahami, kalian kerjakan latihan ini. Ini yang diketahui itu diameternya sama dengan 42 cm. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.